My mom always said life was like a box of chocolates. Frankly, my dear, I don't give a damn. I am your father. You talking to me? You talking to me? Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. You're one ugly motherfucker. Yippee-ki-yay, mother... Widih, kira-kira apa yang akan kita lakukan ya bila kita jatuh cinta kepada seorang gadis yang ternyata incaran atau dambaan hati dari preman setempat dan jagoan bela diri yang sangat berbahaya. Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film Indonesia terbaru yang disutradarai oleh Archie Hekageri yang berjudul Tarung Sarung. Film ini bercerita mengenai Denny Russo, seorang pemuda yang berasal dari keluarga yang kaya raya. Sang ibu melihat bahwa anaknya ini merupakan anak yang bermasalah. Kenapa? Karena dia melihat ini si Denny ini merupakan anak yang manja dan sering membuat masalah di luaran yang bahkan tidak jarang dapat melukai orang-orang di sekitarnya. Melihat hal ini, maka ibunya mengirim Denny ke kampung halamannya, yakni di Makassar, untuk belajar mandiri sekaligus untuk belajar bisnis keluarganya. Nah, di sana dia ini bertemu dengan Tenri, seorang gadis lokal, dan langsung dia jatuh cinta kepadanya. Tapi ternyata Tenri ini merupakan gadis idaman dari jagoan atau bahkan preman setempat juga nih yang bernama Sanrego. Tentu saja Sanrego tidak terima. Masa sih ada anak kota yang baru datang mau merebut gadis impian ini? Sanrego dengan centeng-centengnya atau anak buahnya memberi pelajaran kepada Denny. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi pada Denny ya? Premis dari film ini memang bukanlah baru lagi, karena sudah sering diangkat di film-film lain, di mana seorang yang loser, seorang yang jatuh cinta kepada seorang gadis, tapi ternyata ini ada cowok lain yang lebih jago dan istilahnya menindas dia, akhirnya itu dia berubah dan bisa memenangkan sang gadis. Nah, itu kan hal itu kan sangat-sangat sudah sering kita lihat lah ya. Dan terutama nih, menurut saya film ini benar-benar mengingatkan saya kepada film The Karate Kid yang beredar tahun 80-an, yakni tahun 1984. Menurut saya nih, entah kenapa nih, mungkin ini memang Karate Kid versi lokal atau versi Indonesia. Karena di dalam film ini juga ada satu scene atau satu adegan yang membahas mengenai film Karate Kid, di mana sang tokoh wanita ini menyukai film Karate Kid dan menyindir film The Karate Kid yang tahun 2010 itu, yang bilang bahwa sebenarnya itu nggak cocok karena yang film yang versi Jackie Chan dan Jaden Smith itu kan kungfu, kenapa dinamakan dengan Karate Kid juga? Dan mungkin dengan celutukan seperti itu dia ingin menyampaikan, ya ini nih versi yang benar adalah kalau pengen dirubah bela dirinya, maka rubah juga judulnya. Masa sih The Karate Kid? Kalau di film ini kan jenis olahraganya atau jenis bela dirinya adalah tarung sarung. Ya, judulnya jadi tarung sarung. Nah, seperti itu. Oke, dari premisnya kan tadi saya udah bilang bahwa premisnya ini benar-benar mirip atau mengingatkan kepada film The Karate Kid. Tapi bukan berarti bahwa film ini merupakan plek di copy paste saja. Film ini dengan bumbu-bumbu drama percintaan remaja, terus habis itu ada drama religinya, komedinya, dan aksinya. Dan yang paling berasa adalah film ini dibalut dengan kemasan budaya lokal setempat Makassar. Hal inilah yang menurut saya film ini menjadi satu film yang cukup segar dan cukup menarik untuk ditonton kita nih. Kembali ke naskahnya. Film ini mempunyai naskah yang cukup oke.
Dari segi drama percintaan remajanya, oke lah, kita bisa bilang ini mungkin cinta remajanya ini seperti sinetron, tapi untungnya tidak dieksekusi terlalu lebay. Dari segi religinya juga menurut saya sih cukup oke. Kenapa? Karena pesan-pesan yang disampaikannya itu seolah-olah itu tidak terlalu mengajari kita, namun nyampai di pikiran kita dan di hati kita. Dari segi komedinya menurut saya ini cukup menghibur. Walaupun banyak orang yang berkata bahwa ini komedinya agak cheesy nih, ini komedinya agak garing, tapi entah kenapa saya bisa menikmatinya. Melihat para tokoh bertingkah laku atau bercoloteh, itu bagi saya itu sesuatu yang menghibur. Apalagi nih ada sosok Yayan Ruhian yang kita tahu bahwa di film-film yang lainnya itu dia itu begitu sangar, begitu gahar, begitu benar-benar menyeramkan. Tapi di film ini malah sebaliknya, dia ini bisa memberikan sisi komedinya. Dari coletehannya, bahkan bahasa tubuhnya itu benar-benar menurut saya menghibur. Dan mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi film aksi komedi yang akan dibintanginnya nih, karena ternyata dia cocok juga nih. Dari segi aksinya, menurut saya dari koreografinya yang begitu apik, itu ditangkap dengan tata kamera yang sangat indah, sehingga kita bisa menikmati aksi-aksi yang ada, baik itu di dalam angkot, baik itu di luar, maupun di dalam arena turnamen tersebut. Ini benar-benar menurut saya sih benar-benar keren sih ya, benar-benar membuka mata kita terhadap suatu olahraga atau suatu kegiatan yang disebut tarung sarung. Oh ya, sebagai informasi, tarung sarung itu merupakan adat budaya dari suku Bugis di Makassar, di mana dua orang yang bermasalah itu menyelesaikan dengan masuk ke dalam sarung dan bertarung cuma berdua aja. Jadi mereka berselisih ya selesaikan antara dua orang itu, nggak usah main keroyokan. Dan filosofi tersebut itu juga menurut saya sangat bagus sekali, karena seringkali sekarang ini kalau ada masalah kita panggil teman-teman untuk keroyok segala macam. Nah ini keren sih menurut saya nih diangkat. Nah kembali ke filmnya. Nah tadi di sisi laganya nih ya. Dan sebelum pertangkurangan itu, kita lihat itu latihan-latihan yang ada juga, itu cukup menarik sih ya. Kalau kita bandingkan dengan film, tanda kutip film aslinya The Karate Kid, itu kurang lebih kan hampir sama tuh, nangkep lalat segala macam. Kalau ini kan, kalau The Karate Kid kan membersihkan kaca, kalau ini kan tarung sarung ini dengan membereskan sandal. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan gaya pertarungan yang diangkat di dalam film tarung sarung ini. Dan menurut saya sih ini benar-benar keren sih. Untuk para pemainnya, menurut saya sih sesuai dengan porsi mereka, sesuai dengan karakter mereka. Ya memang sih dalam arti memang film ini berfokus pada tokoh utama, yakni Denny Russo, sehingga tokoh-tokoh sampingannya ini tidak dikembangkan dengan baik. Sebut aja tokoh Sanrego nih, tokoh antagonisnya. Ini seharusnya kan bisa ditilik nih, kenapa nih dia menjadi seorang yang sepertinya itu, menjadi seorang yang sombong, atau yang angkuh, atau yang bengal. Harusnya bisa ditilik lagi nih. Atau mungkin ya nanti suatu saat akan dibuat spin-off nih seperti ala-ala Cobra Kai gitu tuh. Ini kan cukup bisa kita telah lagi nih ya dari segi Sanrego-nya ini. Untuk tokoh utamanya yang dimainkan oleh Panji Zoni, memang sebenarnya itu saya ada satu ganjilan di hati, di mana di awal-awal itu saya melihat nih si Panji Zoni ini bermain kok sepertinya sok cool ya. Saya nggak tahu nih apakah memang dibuat harusnya itu cool, tapi bagi saya itu coolnya itu seolah-olah dibuat-buat, bukan cool beneran. Nah itu agak menghambat di hati nih bagi saya ya. Tapi setelah dia berjalan dengan perubahan karakternya, dengan perubahan di dalam filmnya, dia berakting dengan natural. Nah itu lebih smooth dan menurut saya itu lebih baik lagi. Itu sih satu-satunya yang menurut saya itu menjadi hambatan di hati saya. Overall, film ini merupakan film hiburan yang saya harapkan bisa menarik perhatian para penonton terhadap olahraga atau kegiatan tarung sarung. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode lainnya tentunya dengan tema yang berbeda. See you!